Shalom, salam damai sukacita dan juga sekali lagi damai sejahtera buat kita semua. Apa kabar saudara yang ada di manapun saudara berada sekarang? Harapan saya semua tetap baik, baik itu jasmani, baik itu juga rohani dan juga jiwani kita semuanya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, kita akan makan makanan rohani kembali saudara. Nah, tapi sebelum itu mari kita bersatu di dalam Tuhan, mari kita memuji nyembah Tuhan. Mari kita nyatakan kebaikan Dia. Kita nyatakan kebesaran Dia. Ya rada pasti kita patah kata ya rada. Terima kasih Tuhan. Oh thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Oh ya rada masih. Datangnya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan.
Jadikan kami berkenan Tuhan, kuatkan kami Tuhan, dorong kami Tuhan, supaya kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. So we come back to our image, oh Lord. Ya Radaba ya Radaba, jadikan kami Tuhan murid yang setia, jadikan kami dewasa Tuhan, jadikan kami mature Tuhan, jadikan kami berkat Tuhan. Ya Radaba ya Radaba, Rala ya Radaba, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
bayarada bashe. Yara la yarada bayarada bashe. Urada bayarada bashe. Yara la yarada bayarada bashe. Yara la yarada bashe. Bapa, kami siap mau belajar firman-Mu Tuhan. Biar Kau yang tutup bungkus kami, Kau yang urapi kami, Kau yang berikan kami pengertian. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, supaya tiada kata yang salah keluar dari hamba-Mu, supaya mendengar juga boleh mengerti Tuhan, dan melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sekali lagi salam sukacita saudara buat kita semua ya. Semangat untuk belajar firman Tuhan. Mari kita buka Mazmur pasal yang ke-8. Saudara, Mazmur pasal ke-8. Perikopnya adalah manusia hina sebagai makhluk mulia. Manusia hina sebagai makhluk mulia ada level up, ditinggikan, dipulihkan. Udah kelihatan saudara. Saya kadang-kadang heran sama Daud, seseorang yang hidup di perjanjian lama, tapi sepertinya rohnya dari perjanjian baru, saudara. Ya, kalau di perjanjian lama itu orang-orang ya selalu nggak bisa, tidak bisa menaikkan derajatnya sendiri. Rasanya di perjanjian orang-orang perjanjian lama tuh selalu Tuhan betul di atas kita. Tapi ya kalau di perjanjian lama tuh selalu seperti itu, takut sama Tuhan. Selalu memposisikan dirinya sebagai hamba. Sedangkan kalau yang di perjanjian lama, Yesus bilang aku adalah sahabat. Bahkan aku adalah kekasih. Dan kamu itu berharga sekali. Ya. Jadi Daud itu orang yang dia tahu dia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tapi dia seperti kayak tahu bahwa dia sangat berharga di hadapan Tuhan. Saking berharganya seperti Yesus yang menebus kita. Seolah-olah dia seperti tahu, saudara. Itu Daud hebatnya. Ya, mari kita baca Mazmur pasal 8. Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Apa sih Gitit, saudara? Gitit ini hanya pelajaran daripada para ahli teologi bahwa gitit ini sepertinya sebuah alat instrumen atau a style of music yang sangat berkaitan dengan kota Gad, yang itu kota Filistin. Ya, mungkin model musiknya atau style musiknya atau gitit adalah sebuah cara main atau alat musik itu sendiri yang terinspirasi dari bangsa Filistin, saudara. Ya, jadi kayaknya untuk menyanyikan lagu ini atau Mazmur ini harus pakai itu, gitit itu ya. Entah itu stylenya atau alat musiknya itu ya. Nah, ayat 2. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Wah, dia gambarkan Tuhan itu agung, saudara. Ya, dia Tuhan yang tinggi, saudara. Kadang-kadang, saudara, untuk bisa benar-benar menyatakan Tuhan itu Tuhan yang benar-benar mulia, tinggi, besar. Kadang-kadang kita harus stop dari kesibukan, loh, saudara. Kadang-kadang kita harus keluar dari rutinitas untuk benar-benar bisa menyelami, mendalami. Tuhan itu Tuhan yang sangat besar. Tuhan itu Tuhan yang sangat tinggi. Kadang-kadang kalau saya pribadi, saya harus kadang-kadang pergi berlibur ke alam, saudara. Ke nature, ke natural. Supaya saya bisa melihat kebesaran Tuhan. Nah, untuk itu kadang-kadang kita harus keluar dari rutinitas kita. Saudara, kalau kita sudah tidak bisa memuji Tuhan, kadang-kadang dari lidah kita cuma keluar lip service ya, saudara. Kadang-kadang karena ada apa? Karena kita terjebak dalam rutinitas itu terus ya. Kadang-kadang yang keluar dari mulut kita lip service. Atau kadang-kadang hati sedang berat. Kita nggak bisa melihat kebesaran Tuhan. Kita sedang terhimpit. Ya, nyanyi ya ikut aja lip service. Tapi maukah kita coba stop segala sesuatu. Tanggalkan segala sesuatu. Pinggirin dulu segala sesuatu. Rutinitas, kesibukan.
Stop. Dan hanya posisikan bikin keadaan kita hanya untuk mau melihat Tuhan. Latihlah diri kita untuk coba melihat kebesaran Tuhan. Ingat kebaikannya. Ingat apa yang Dia ciptakan. Ingat bagaimana kita melewati segala musim kehidupan sampai sekarang. Slowly, pelan-pelan masuk dalam hadirat Tuhan dan hayati itu, saudara. Selami itu. Bahkan kalau saudara perlu, saudara pergi ke puncak kek, saudara pergi ke gunung mana kek, ya, bukan gunung untuk pergi ke dukun, tapi pergi ke pantai kek. Ya, jauhkan handphone, jauhkan kesibukan, dan hanya melihat apa yang Tuhan ciptakan di bumi ini. Saudara akan dapat connection-nya. Dan lip service yang tadinya hanya puji-pujian sebatas di sini akan menjadi yang di hati. Amin. Memuji itu harus begitu, saudara. Saya akui kadang saya juga hanya lip service. Karena itu kadang-kadang kita harus stop dan benar-benar slowly take your time untuk melihat Tuhan. Ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh yang dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, ya kan saudara, si Daud itu, dia take his time. Ya, dia makan waktu dia sendiri, saudara, untuk meresapi ini. Jika aku melihat langitmu, katanya, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, hanya bisa melakukan ini jika dia keluar dari rutinitas, nggak diganggu sama Perdana Menterinya, keluar. Saya nggak mau urusin negeri Israel. Saya mau berdiam diri dan menikmati Allah. Ya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, katanya, setelah dia melihat kebesaran Tuhan. Dia sadari bahwa Tuhan itu nggak butuh aku loh, gitu ya. Tuhan itu nggak butuh kita. Tapi Dia sengaja menciptakan kita untuk mengasihi kita. Dia ciptakan kita untuk kita dikasihi. Sehingga ketulis di sini, apakah manusia, apakah saya, ya, karena tulis lagu dia nggak ngomong saya. Apakah manusia, puitis, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya. Dalam nyanyiannya itu dalam banget, sehingga kalau saya nyanyikan, ya saudara, seperti kayak apakah manusia sehingga engkau mengingatnya. Itu satu kata yang kalau saya ucapkan gini, apakah manusia sehingga kau mengingat aku, Tuhan. Kau yang besar itu, kau mengingat aku senantiasa. Aduh, itu seperti nyanyian penuh keintiman, saudara. Ya, nyanyi harus lahir dari keintiman, betul? Aduh, saya mau bawain yang saya udah siapkan, tapi saya malah spontan. Roh Kudus kasih saya hikmat. You want to worship God, saudara mau praise God, gak cuma lip service, ya. Tapi tadi take your time, lihat kebesaran Tuhan. Kalau satu lagu gak cukup, 2, 3, bahkan 10 lagu. Dan nyanyian yang menyenangkan Tuhan lahir daripada keintiman. Keintimannya tertuliskan di sini. Siapakah manusia di hadapan Tuhan yang besar, kurang lebih gitu. Tapi engkau mengingat aku, Tuhan. Ya. Sama seperti suami yang pergi kerja repot, saudara. Istrinya tahu sibuk, tapi pulang suaminya tiba-tiba bawain makanan ke istrinya. Istrinya pasti langsung merasa hangat, ya. Betul. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Wah, ini luar biasa. Daud tahu siapa gambaran dirinya. Daud tahu bahwa manusia diciptakan serupa segambar sama Tuhan. Hebat banget Daud ini. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ya, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya kau letakkan di bawah kakinya. Diberikan kuasa.
Daud tahu identitasnya. Daud tahu identitas manusia diciptakan. Adalah serupa segambar, dimahkotai, berharga. Begitu sangat berharga. Karena sangat berharganya, sampai Yesus mati buat kita. Maka tadi saya bilang, ini nyambung ke Yesus. Ini Mazmur tuh seperti mau kasih tahu bahwa saking berharganya kamu, nanti ada satu penyelamat yang akan datang selamatin kamu. Dia pegang janji kedatangan Mesias itu. Daud itu hebat sekali. Nggak pakai selidik-selidik. Kalau dia tahu ada janji seorang Mesias, si Daud. Dia nggak pakai selidik-selidik. Dia langsung ya dan amin. Ada Mesias mau menyelamatkan kita semua, orang-orang yang terpuruk, orang-orang berdosa. Karena itu saya tahu bahwa saya berharga di hadapan Tuhan. Makanya Daud bisa dapat ilham satu hari. Bahwa Tuhanlah yang menenun kita masih di buah kandungan. Ya. Dia tahu identitasnya. Saudara, dari identitas lahir namanya otoritas. Makanya dia bilang engkau membuat dia berkuasa atas buah tantanganmu. Segala-galanya kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. A very short psalm, but a very powerful one. Tahukah saudara bahwa engkau diciptakan serupa dan segambar sama Tuhan? Tahukah bahwa Tuhan mengasihimu? Tahukah bahwa kau adalah anak-anak Allah? Tahukah bahwa mungkin, ya, saya beranikan diri ngomong ini, kau lebih berharga daripada Yesus. Karena dia dipakai untuk menembus kamu. Tahukah engkau adalah anak-anaknya? Ya, ini adalah nyanyian yang penuh dengan penguatan dalam hati. Bahwa di dunia ini, saudara, begitu banyak orang nge-labelin kamu. Kamu gak bisa. Ya, kamu cuman ini. Kamu cuman orang biasa. Kamu cuman pegawai biasa. Kamu gak lihat umurmu tuh sudah tua. Bahkan kita sendiri kadang-kadang nge-labelin diri kita sendiri. Saya mah orang kecil. Betul? Saya dari dulu keluarga begini-begini aja, ya saya begini-begini aja. Asisten rumah tangga yang kerja di tempat saya, saudara. Dia mati-matian kerja supaya anaknya kuliah. Karena dia gak pengen anaknya jadi kayak dia. Tapi di sisi lain saya juga pernah ada asisten rumah tangga yang satu keluarganya semua bekerja seperti itu. Ya, jangan labeli diri kita sendiri. Tapi saya mau kasih tahu bahwa identitasmu adalah anak-anak Allah. Seringkali saudara, saya punya anak masih kecil. Waktu anak saya lahir itu pandemi, ya. Anak saya nggak salah apa-apa loh, lahir di waktu pandemi, bener gak? Tapi bukankah media sosial, bahkan kita semua, julukin dia apa? Anak pandemi. Kita gampang nge-labelin orang. Kita gampang nge-labelin diri sendiri. Waktu dia dikatain, anak pandemi ya, pantas aja dia takut ketemu orang. Saya nggak seneng anak saya dikatain begitu. Anak pandemi. Apa itu anak pandemi? Dia anak yang dicintai sama saya. Dia anak Tuhan. Tuhan yang menenun dia. Kok dikatain anak pandemi? Saya nggak terima, saudara. Kenapa saya nggak terima? Karena saya mengenal anak saya siapa. Dia nggak malu kok. Buktinya sekarang nggak malu. Ya. Karena saya mengenal dia. Saya papanya, saya mengenal anak saya siapa. Waktu ditinggalin, kadang-kadang ditinggalin sama saya. Dia nangis. Ada yang bilang, oh cengeng ya. Wah, dilabelin lagi anak saya. Saya nggak terima hatinya. Saya bilang ke dia nggak cengeng. Dia nggak cengeng kok. Tapi dia belum terbiasa aja jauh dari bapaknya. Karena saya deket sama anak saya. Saya kenal dia siapa. Saya bilang gitu, saudara. Begitu juga dengan diri kita.
Jangan labeli dirimu dengan label-label yang ditaruh sama orang. Jangan labeli dirimu. Jangan tempel label yang dunia katakan kepadamu. Kamu gak bakal promosi. Kamu gak bakal keluar dari masalah ini. Kamu gak bakal bisa hidup kudus. Kamu ini, kamu. Setan itu sukanya labelin. Dia gak bisa melukai kamu, tapi dia labelin kamu. Tapi saya mau bilang, Allah Bapa mengenalmu. Mazmur ini ngasih tahu identitasmu, saudara. Bahwa kamu manusia yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, yang dimahkotai dengan hal-hal yang luar biasa. Kalau mau labelin diri sendiri, labelin siapa kamu sesuai sama firman Tuhan. Kamu adalah masterpiece-nya Tuhan. Kamu adalah buatan tangannya. Segala sesuatu dia gak buat pakai tangannya. Dia buat pakai kata-kata, dia buat pakai firman. Tapi kamu, dia kotori tangannya. Sebegitu berharga kamu. Beda kamu diciptakan. Jangan labeli diri kita sendiri. Karena dari identitas, kalau benar, kalau saudara tahu saudara ada anak-anak Allah, saudara akan tahu betul kalau saudara dikasihi Tuhan. Dan saat saudara dikasihi Tuhan, saudara akan benar-benar tahu bahwa saudara punya otoritas. Bahwa saudara bisa datang kepada Allah Bapa untuk meminta pertolongan pada waktunya. Kamu punya otoritas, betul? Karena kamu tahu siapa identitasmu. Kalau saudara ketemu di jalanan polisi ya, dia biasa pakai baju polisi kan, gitu. Identitasnya dia apa? Lambang identitasnya apa? Jubahnya pakai baju polisi. Coba bayangin ada polisi mau kerja, mau nangkepin, mau tilang, dia lupa pakai baju polisi, dia pakai baju rumah, dan dia lupa bawa itu lambang polisinya dia, apa? Badge-nya dia itu, kalau dia polisi. Coba dia lupa bawa lambang identitasnya dia. Dia nggak punya otoritas untuk tangkap orang toh. Siapa yang percaya dia polisi? Nggak ada. Karena itu identitas, itu melahirkan yang namanya otoritas. Kalau saudara tahu identitasmu siapa, ada otoritas. Karena itu anak yang hilang, kalau saudara tahu perumpamaan anak yang hilang, waktu dia kembali ke rumah Bapa, yang pertama dilakukan sama Bapa apa? Dia dicium. Dia dipakein jubah, lambang otoritas. Setelah pakai jubah, dia dikasihin cincin otoritas. Ya, karena itu saya mau bilang pada saudara, saudara adalah anak-anak Allah. Saudara dikasihi Tuhan. Saudara adalah anak-anak benar. Karena itu saudara punya otoritas di dalam dunia ini. Ya, Mazmur 8 is a very very short but a very wonderful psalm. Amin. Saudara belajar banyak. Saya juga belajar luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang besar. Mari kita tutup. Terima kasih Tuhan buat hikmat ini. Buat hal yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan buat pengertian baru ini. Sertai kami senantiasa di dalam pembelajaran kami. Berikan kami kekuatan dan kesenangan terhadap firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.